pemerintah negara menjadi aut-autan. Para penyelenggara negara di seluruh tingkatan, baik vertikal maupun horizontal, tidak lagi teguh menjalankan kejujuran. Dapatkah tuan dan puan membayangkan nasib Republik Indonesia tanpa PDRI? Amin Rais yang jelas-jelas bertanggung jawab. Saya prihatin pada orang tua itu. Beliau yang menandatangani masih bikin partai gitu. Udah tahu hancur. Masa seorang profesor nggak tahu bahwa bangsa kita ini hancur? Dalam prediksi perpolitikan Indonesia, mengingat sejarah masa lalu, ketika Indonesia dihadapkan pada krisis-krisis tahun 65 dan tahun 97-98, perubahan besar, cepat dan mendasar itu kemungkinan akan meliputi: 1. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 asli yang tuntutannya sudah berusia kira-kira 20 tahun terakhir ini. 2. Mundurnya Bapak Joko Widodo dan dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah beberapa lama pula diperbincangan para politisi. Dan 3. Oleh karenanya, demi menolak kekosongan dalam pemerintahan, maka akan timbul kekuatan untuk membentuk pemerintahan transisi. Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini yang semestinya dimulai pada jam 10 tapi sedikit agak molor, maka langsung kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, menyelamatkan Republik Indonesia. Saudara-saudara, pada saat ini kita menghadapi dua krisis besar. Pertama, krisis konstitusi. Pada saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 2002. Hasil amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 2002 ini menempatkan rakyat Indonesia tidak lagi berdaulat. Letak kedaulatan rakyat tidak lagi jelas di mana tempatnya. Saya yakin memang ini merupakan upaya untuk meminggirkan kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sudah tidak lagi memegang kekuasaan negara yang tertinggi, di mana Presiden tunduk kepada MPR dan harus menjalankan haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 asli, di dalam MPR berlaku prinsip semua diwakili, bukan semua dipilih. Sehingga di dalam majelis kita mengenal utusan-utusan dari daerah-daerah dan utusan-utusan dari golongan-golongan.
maka berlakulah sepenuhnya prinsip semua diwakili, sehingga merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tahun 2002, terjadi pertentangan tentang siapa warga negara Indonesia yang berhak untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Pertentangan di antara warga negara Indonesia ini juga terjadi manakala kita mempersoalkan falsafah hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa atau bangsa Indonesia yang tidak berketuhanan dan yang asli. Terjadi pula pertentangan antar warga Indonesia yang berketurunan dan yang asli, antara mereka yang orang Indonesia asli dengan mereka yang baru datang, yang sebelumnya adalah warga negara asing dan pekerja asing. Undang-Undang Dasar 1945 asli juga menegaskan tujuan utamanya, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional itu diabaikan dalam pelaksanaan Undang-Undang tahun 2002, karena Undang-Undang hasil amandemen itu mengemban paham liberalisme dan paham individualisme. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang. Krisis kedua adalah krisis kepemimpinan. Siapapun tidak bisa mengelak bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Negara ini tidak lagi menjalankan pemerintahan dengan berdasar hukum. Negara ini bukan lagi Reichstag, namun telah merupakan negara kekuasaan atau Machtstaat. Pemerintah negara menjadi aut-autan. Para penyelenggara negara di seluruh tingkatan, baik vertikal maupun horizontal, tidak lagi teguh menjalankan kejujuran atau veritas, tidak lagi berpegang teguh kukuh pada kebenaran, probitas, dan tidak lagi menjalankan keadilan atau justitia. Di Indonesia dewasa ini sedang terjadi suatu petaka besar bahwa kita tidak menjalankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin tidak lagi teguh bersikap sidik, amanah, tablik dan patona, serta tawaduk yang tidak sombong dengan kekuasaannya. Para penyelenggara negara seharusnya bersih dan berwibawa, tidak melibatkan diri atau mendukung korupsi dan pencurian uang negara, pencurian besar-besaran atas sumber daya alam Indonesia seperti yang terjadi dewasa ini, yang mengakibatkan kemiskinan ini, ketidaksejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagai akibat dari itu semua, yang bersumber pada dua krisis besar tersebut, kita sekarang menjadi sasaran dan dikepung oleh imperialisme asing dan asing. Semula hanya berupa silent invasion, tapi sekarang sudah menjadi open aggression. Tentu kita semua akan berpikir tentang kedaruratan negara. Kedaruratan negara seperti yang pernah terjadi pada masa revolusi melawan
imperialisme asing ketika Soekarno-Hatta ditangkap penjajah pada Desember 1948 dan terjadi kekosongan dalam pemerintahan negara. Kedaruratan negara ini terjadi sekarang akibat dari dua krisis besar tersebut. Krisis yang dapat menghancurkan dan melenyapkan rakyat, bangsa, dan negara itu. Oleh karena itu, Indonesia perlu diselamatkan. Takbir! Jakarta, 22 Desember 2022. Salah satu tonggak yang menyatu dengan roh dan nafas revolusi Indonesia adalah lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), pimpinan Syafruddin Prawira Negara, di sebuah desa kecil Halapan dalam wilayah Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat pada 22 Desember 1948. Sebelum Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diangkut pasukan Belanda pada 19 Desember 1948, Kawat masih sempat dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara dalam kabinet Hatta yang sedang berada di Bukit Tinggi. Isi kawat memerintahkan agar dibentuk segera pemerintahan darurat di Sumatera atau pemerintahan dalam pengasingan di luar negeri sekiranya perjuangan dalam negeri mengalami kesulitan atau gagal. Karena Bukit Tinggi sudah tak aman, Syafruddin dan banyak tokoh pejuang lain harus menyingkir ke kawasan yang lebih aman. Sekalipun kawat tak sampai karena komunikasi telah rusak, Syafruddin dan para pejuang yang lain dengan cekatan dan penuh rasa tanggung jawab membentuk PDRI dalam kesunyian lingkungan desa 3 hari setelah Soekarno-Hatta tidak bisa berfungsi lagi sebagai presiden dan wakil presiden dan pemerintah pusat lumpuh. Terjadi kekosongan kekuasaan pada tingkat tertinggi selama 3 hari, tanggal 19 hingga 22 Desember. Dengan lahirnya PDRI yang mendapat dukungan sepenuhnya dari Jenderal Sudirman, kekosongan itu cepat terisi dan mandat sah. Kami, Presiden Republik Indonesia, menguasakan kepada Master Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintah darurat di Sumatera. Sehari setelah PDRI dibentuk, Syafruddin Prawira Negara sebagai ketuanya menyampaikan pidato radio yang isinya antara lain, negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tubuh hilang berganti, hilang pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau selama-lamanya rakyat Indonesia akan mendirikan pemerintahan yang baru. Hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi. Pidato yang penuh optimisme dari seorang patriot nasionalis
yang tidak pernah percaya bahwa Belanda akan berkuasa kembali ke Indonesia. Tekad inilah tekad para pejuang yang mendapat dukungan dari seluruh rakyat yang tidak mau dijajah lagi. Karena Belanda selalu mengincar pimpinan PDRI. Watak perlawanan yang dikembangkan adalah bergerilya dari satu kawasan ke kawasan yang lain dengan segala suka duka yang menyertainya, termasuk harus berjalan kaki sepanjang ratusan kilometer. Hutan dan desa-desa di Sumatera Barat telah melindungi pimpinan PDRI selama 7 bulan, yaitu dari 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Jenderal Sudirman memahami benar peran kritikal PDRI ini. Dapatkah tuan dan puan membayangkan nasib Republik Indonesia tanpa PDRI? Di tengah hantaman propaganda Belanda yang sangat kejar bahwa negara Indonesia telah lenyap dengan tertangkapnya Soekarno-Hatta, Saprutin Prawira telah menjawab kebohongan itu dalam perbuatan nyata sebagaimana tercermin dalam pidato di atas. Jakarta, 22 Desember 2022. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini perintahnya kemarin dari Bapak Komandan. Jadi berbagai macam, katanya bisa polisi, bisa macam-macam. Aku ingin sekali menyampaikan sesuatu untuk rakyat Indonesia siapapun, mau dia penguasa, mau dia aktivis, mau dia buruh, mau dia korban, mau dia pelaku kejahatannya. Diawali tahun 96, saya ingat betul itu ada kit. Saya tanya, ini kit apa sih? Saya belum kebayang waktu itu pentingnya pengontrol pemilu gitu. Karena pola kita kan masih nggak seperti sekarang. Tapi setelah ke belakang baru saya mengerti kit ini ternyata adalah produk dari NDI. NDI ini adalah organisasi yang dibentuk oleh International Regime. International Regime itu semacam kelompok mafia terkuat di dunia yang kerjaannya visinya itu memang sangat kejam sekali. Artinya pokoknya bagaimana ngerjain negara berkembang, mengambil kekayaannya, nggak peduli rakyatnya mau jadi mampus, mau jadi apa, itu nggak ada dalam hitungan mereka, dan itu terjadi pada kita. Terjadi pada kita itu sebenarnya ada 2 tahapan. Pak Harto pernah pada tahun 67 juga menandatangani hal yang dikonsep oleh International Regime. Tapi itu masih tentang penanaman modal asing. Itu saja kalau saya pribadi menganggap itu ya kemerdekaannya kemana? Kita udah harusnya merasa kehilangan sesuatu. Tapi itu berlangsung lama kan, Pak, dari tahun 67 sampai ke awal 96. Untuk kita ketahui, salah satu kunci dari berhasilnya amandemen adalah dibuangnya TAP MPR nomor 4. TAP MPR nomor 4 tentang referendum. Karena disinilah sebenarnya dijelaskan kedudukan rakyat itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi kalau mau ada amandemen, kalau mau diundang-undang dasar itu di amandemen, harus ada izin dari rakyat dan itu harus menggelar. Dan itu tidak terjadi. Tapi tahu
baru tahu dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Kiflan, siapa itu yang dengan lancang membuang tap MPR itu. Beliau bilang dirangkul, semua dirangkul. Gitu. Ya, jadi bahwa secara administratif karena ketua MPR-nya Harmoko, ya Harmoko yang melaksanakan, tapi yang memerintah dan ternyata tunduk sekali menteri kita itu waktu itu dan dibuang kata. Sekarang mari kita lihat keadaan kita. Itu tahun 99, 98, saya nggak ada loh di Indonesia. Saya lagi dimanja oleh kelompok liberal untuk menjadi memperoleh kemewahan, mementaskan Mas Namun juga di mana-mana. Saya pikir saya bahagia gitu, nggak taunya balik ke Indonesia pada 4 periode. Setelah 4 periode itu barulah saya sadar ada kejahatan konstitusi terjadi. Yang saya mau katakan sebenarnya ini kritik, foto kritik ya, baik kepada saya, baik kepada kita semua. Kita itu seperti antara hanyut dan tidak, antara ingin menikmati mau mencoba gitu aja, jangan ini enak kita lihat, terus antara tidak, kita tahu ada yang salah betul, tetapi kita berada di antara itu. Lalu ada diskusi-diskusi. Saya mengalami betul 1 tahun itu kita menerima orang untuk ngurus yang bertanya-tanya tentang pajak itu gimana jadinya gitu. Dan sakitnya begitu Riani Jakuriaku itu diangkat jadi Menhan balik badan. Jadi kesungguhan kita itu nggak maksimal. Jadi kalau saya bertanya sekarang, ini 20 tahun ya, 20 tahun lebih, bisa nggak kita ini berjanji pada diri kita no more, ya itu siapa tuh yang sekarang lagi pada heboh mau capres itu. Menurut saya itu harus ditolak. Kita tidak ada uang, kita mau ngapain? Udah nggak punya uang, mau pemilu gila yang bisa bikin orang mati. Kita salah kalau kita biarkan. Harus ada cara kita. Mari kita bersepakat apa nih caranya? Nggak bisa. Sebab nggak ada kesadaran. Amin Rais yang jelas-jelas bertanggung jawab. Saya prihatin pada orang tua ini. Beliau yang menandatangani masih bikin partai gitu. Udah tahu hancur. Masa seorang profesor nggak tahu bahwa bangsa kita ini hancur? Masih mau bikin partai juga. Jadi ambisinya itu sangat sangat emosional, egois. Kayak hanya dirinya sendiri, tidak dilihat akibatnya kepada rakyat. Dan hampir semua SBY itu kerjanya kan yang bikin undang-undang tuh semua undang-undang dari undang-undang dasar amandemen keluarlah undang-undang gila yang membuat kita benar-benar secara gratis jadi hancur. Masih aja tuh anaknya mau jadi presiden. Dan itu anaknya itu dengan terang-terangan mengatakan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kita mundur. Lu siapa? Mana dia belajar Undang-Undang Dasar 45? Tentara loh, mayor. Lalu pertanyaan saya sama Megawati itu pada satu titik sebenarnya kalau saya jalani perjalanannya dia itu masih yang tidak ikut-ikutan yang lain, tapi ya namanya internasional regime, namanya mafia mungkin ya, atau rayuannya lebih tawar-menawarnya jadi lebih ini, tiba-tiba PDIP APRI ikut. Itu menyakitkan banget. Dan kalau pada saat itu orang berbuat salah itu bisa, karena semua orang bisa salah. Tapi bahwa selama 20 tahun dia terus saja menganggap itu benar,
Dan sampai sekarang anaknya, putrinya yang cantik itu masih harus jadi presiden dari sistem yang salah. Menurut saya ini ibu salah. Ini ibu harus ditegur. Dia tidak berhak menganggap negeri ini seperti punya dia. Tidak, ini punya rakyat Indonesia. Itu juga Anies Baswedan. Bapaknya itu salah satu anggota BPU PKI. Masa sih orang secerdas dia nggak pernah baca Pancasila, Undang-Undang Dasar, bagaimana sejarahnya itu diperjuangkan? Dia memanfaatkan kegagalan Prabowo bersifat setia pada umat Islam di pemilu lalu, dia ambil itu sekarang. Emang dia akan jadi apa? Kalau dia jadi presiden, apa yang bisa dia lakukan dengan sistem yang seperti sekarang? Tim aja berantakan. Maaf ya, ini kita harus terus terang. Ada orang melarang saya menyebut nama persoalan Anies yang menyusahkan seniman tim. Menurut saya, aku dilarang sama Tuhan aku menutupi kebenaran. Jadi marilah, kalau apa yang kita dapat dari sini semua, mereka mengatakan CSR. CSR itu apa? CPS dari apa industri mereka itu. Lalu saya kirim ke 3 tempat peneliti di Sumatera Barat, di Sulawesi sama di NTB. Kemana itu? Bagaimana cara jatuhnya itu CSR? Tahu apa yang terjadi? Ternyata perginya ke usaha-usaha anak-anak usaha mereka sendiri. Kecuali kamu ada kedekatan personal. Jadi nggak ada, ini omong kosong. Rakyat kita tidak boleh dapat subsidi, tidak boleh dapat bensin, tidak boleh memasak dengan minyak. Sementara orang lain makan merampok. Kita dosa kalau kita tidak hentikan ini. Kita dosa. Jadi teman-teman, aku mohon dengan sangat, marilah kita bersatu. Mari kita bicarakan dan pikiran-pikiran yang baik, supaya dalam waktu cepat kita bisa mengeluarkan statement no. Tidak ada lagi pemilu individualis. Tidak. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar. Begitu, marah-marahnya memang harus marah-marah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sakitnya, Deklarasi Maklumat 22 Desember 2022. Saudara-saudara, deklarasi yang dimaksud di sini adalah maklumat, yaitu maklumat kewaspadaan nasional, maklumat keprihatinan nasional, maklumat tentang akan terjadinya krisis nasional, bahwa krisis akan terjadinya krisis ekonomi sudah diprediksi oleh pemerintah sendiri, bahwa ekonomi kita akan mengalami keruntuhan atau kolaps pada tahun 2023, bahwa krisis akan terjadinya krisis moneter seperti pada 1997-98 akan berulang lagi. Sekarang karena kita tidak bisa membayar utang luar negeri yang besarnya sudah tak terkendali. Pada saat kita baru saja bangkit dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia, dan kini dunia juga menghadapi krisis pangan dan energi akibat perang di Eropa, perubahan cuaca dan lain-lain, yang mengakibatkan negara-negara di Eropa, Afrika, Asia, Amerika Utara dan Amerika Selatan mengalami krisis inflasi dan meningkatnya biaya hidup yang tidak pernah dialami selama hampir 80 tahun terakhir. Tentunya krisis-krisis tersebut akan berdampak pula ke Indonesia, lebih besar pada tahun-tahun mendatang daripada yang sudah kita alami sekarang, dalam skala yang hampir-hampir tidak pernah kita alami selama ini.
Oleh sebab itulah kita perlu menyampaikan seruan kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional tentang akan terjadinya perubahan besar, cepat dan mendasar yang akan melanda republik yang kita cintai ini, yang bersumber pada krisis-krisis dunia tersebut pada penghujung tahun 2022 ini. Tentu saja perubahan besar ini sangat mungkin akan mulai terjadi pada tahun depan, tahun 2023. Oleh karena itu, maklumat ini bermaksud menyampaikan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kepada pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang kita yakini sebagai lembaga tertinggi negara, termasuk di dalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, utusan daerah Republik Indonesia, dan utusan-utusan golongan Republik Indonesia. Juga kepada pimpinan Mahkamah Agung berikut segala jajarannya, kepada pemerintah Republik Indonesia, serta kepada aparat keamanan dan pertahanan negara Republik Indonesia, agar perubahan besar yang terjadi nanti benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa dan negara, dalam upayanya selama ini mencapai cita-cita proklamasi 45, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam prediksi perpolitikan Indonesia, mengingat sejarah masa lalu ketika Indonesia dihadapkan pada krisis-krisis tahun 65 dan tahun 97-98, perubahan besar, cepat dan mendasar itu kemungkinan akan meliputi: 1. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 asli yang tuntutannya sudah berusia kira-kira 20 tahun terakhir ini. 2. Mundurnya Bapak Joko Widodo dan dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah beberapa lama pula diperbincangan para politisi. Dan 3. Oleh karenanya, demi menolak kekosongan dalam pemerintahan, maka akan timbul kekuatan untuk membentuk pemerintahan transisi. Demikian maklumat ini kami sampaikan sebagai kewaspadaan nasional dan keprihatinan nasional menjelang tahun 2023 yang harus dikelola sedemikian rupa oleh semua pihak di atas agar bermanfaat bagi seluruh rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Jakarta, 22 Desember 2022. Racikan Berita.